Hari ini, pasangan dinosaurus menyambut 3 bayi dinosaurus baru. Yang pertama adalah Libby. Ini adalah seorang gadis. Ia baru saja lahir dan telah memanjat punggung ibunya untuk bermain di perosotan. Yang kedua adalah Bab. Dia anak laki-laki. Dia berlarian sebelum cangkangnya benar-benar rusak. Dan dia memukul-mukul telur bayi ketiga dengan tongkat kayu. Pasangan dinosaurus menantikannya. Yang terakhir adalah telur yang paling besar. Tetapi ketika telur pecah, telurnya kecil. Ia bahkan bergoyang-goyang saat berjalan. Sang ayah menamainya Arlo. Sejak saat itu, keluarga dinosaurus mulai hidup bahagia di peternakan. Tak lama kemudian, Libby dan Buck belajar membajak ladang dengan hidung mereka. Menyiram ladang. Kedua anak kecil itu bermain sementara mereka bekerja. Tetapi Arlo tidak begitu beruntung. Ia bahkan tidak bisa membawa sekeranjang jagung. Ia harus memberi makan ayam-ayam. Induk ayam ketakutan. Ia bersembunyi dengan takut-takut dalam pelukan ayahnya. Suatu hari pasangan dinosaurus mengumpulkan anak-anak mereka bersama-sama. Mereka mengatakan kepada mereka, kalau saja mereka bisa bekerja cukup keras, menyumbangkan kekuatan mereka, mereka bisa menaruh jejak kaki mereka di dinding. Libby dan Buck keduanya mencapai tujuan mereka, dan menaruh jejak kaki mereka di dinding. Hanya Arlo yang masih belum membuat kemajuan apapun. Bahkan kakaknya menakut-nakuti dia dengan berpura-pura menjadi ayam betina dengan ekornya. Ia berjalan pergi dengan sedih. Pada malam hari, ayah membangunkan Arlo. Dia membawanya untuk melihat kunang-kunang. Pada awalnya, ketika dihadapkan dengan Buck kecil ini, Arlo berteriak kepada ayahnya dengan ketakutan. Lambat laun, ia terkesima oleh pemandangan yang menakjubkan ini. Ayah mengatakan kepadanya, hanya dengan mengatasi rasa takutnya, untuk melihat lebih banyak lanskap. Arlo bersenang-senang untuk pertama kalinya. Ketika ia kembali ke rumah, ayah memberi Arlo tugas menjaga lumbung padi. Ayah telah membuat perangkap untuk menangkap pencuri. Jika seseorang mencuri biji-bijian, ia akan tertangkap dalam perangkap. Arlo langsung mempelajarinya. Ia berkonsentrasi menjaga gudang. Kemudian perangkap itu disentuh. Arlo merayap untuk memeriksanya, dan ada sedikit wildling di dalam jaring. Arlo mengambil tongkat kayu. Ia akan melakukan apa yang dilakukan ayahnya dan menghancurkannya. Tetapi ketika ia melihat wildling kecil itu berjuang, dia melunak. Dia mungkin penakut, tetapi ia baik hati. Pria liar kecil itu terkejut. Dia berjalan ke sana, seolah-olah mencoba mengingat penyelamatnya dengan aromanya. Tepat pada waktunya, ayah dinosaurus itu tiba. Dia sangat marah, memutuskan untuk membawa Arlo dan mengejar pria liar kecil itu. Hujan turun semakin deras. Mereka berjalan di sepanjang pantai. Arlo akhirnya jatuh dan tidak bisa bertahan. Sang ayah menyalahkan dirinya sendiri. Dia menjemput Arlo dan bersiap untuk membawanya pulang. Tetapi kemudian sungai tiba-tiba naik. Angin kencang menyapu masuk. Sang ayah mendapatkan sebuah gagasan. Ia melemparkan Arlo ke tempat yang tinggi, tetapi ia tenggelam dalam banjir. Sejak saat itu, ibunya mengambil alih semua pekerjaan keluarga. Arlo menjadi semakin sadar. Dia mengambil alih dirinya untuk berbagi pekerjaan rumah tangga. Hari itu, Arlo melihat pria liar kecil itu mencuri jagung lagi. Ia sangat marah. Jika pria liar kecil itu tidak muncul, ia tidak akan kehilangan ayahnya. Ia mengejar si kecil buas itu, tetapi secara tidak sengaja jatuh ke sungai. Segera, dia tersapu ke hilir. Ia membenturkan kepalanya dengan keras ke batu. Dia bangun lagi. Dia tidak tahu di mana dia berada lagi. Ia mendongak ke atas dan melihat pria liar kecil itu. Ia mengusirnya dalam kemarahan. Ayah dinosaurus itu pernah mengatakan kepadanya, jika Anda mengikuti tepi sungai, Anda akan menemukan jalan pulang. Bagaimanapun juga, pertama-tama, ia harus mengisi perutnya. Ia meregangkan lehernya di atas bebatuan, tetapi ia tidak sempat memakan buahnya. Kakinya masih terjepit di bawah bebatuan dan ia tidak bisa menggerakkannya.